توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Alhamdulillah, hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, majelis tafsir Al-Quran Nurul Burhani. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat ridha kepada kita sekalian. Sama-sama kita sayangi sahibatul majlis Ibu Rima Asgaf beserta seluruh keluarganya, juga Umi Sakinah Al-Firid. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur dalam keberkahan insyaallah. Juga yang kita muliakan Ustazah Khadijah Asgaf, juga para ustazah yang lain, dan Umi Lulun serta para hubabah-hubabah yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud biqawmiha idh ba'atha ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita khusus madrasah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah yarhamuhum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Surat Asy-Syams ini turun di kota Mekah. Kalau surat turun di kota Mekah tuh tidak banyak bicara mengenai hukum, tapi lebih kepada keimanan, ya, lebih kepada tentang pembangunan keimanan. Karena kan memang semasa Nabi Muhammad di Mekah itu masih belum banyak hukum yang berlaku gitu. Maksudnya tidak bicara tentang zakat, tidak bicara tentang haji, tidak bicara tentang salat dan lain sebagainya. Hukum-hukum itu semuanya rata-rata turunnya ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, gitu ya. Jadi kalau suratnya itu Makkiyah, surat turun Mekah itu artinya adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Bisa jadi di kota Mekah, bisa jadi juga di Taif, bisa jadi tempat-tempat yang lain, tapi turunnya itu selagi Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Surat yang ke-91, ini maksudnya dari urutan Al-Quran ya. Dari urutan Al-Qurannya kan Fatihah pertama tuh, terus Al-Baqarah
surat yang ke-91. Terdiri dari 15 ayat. Namanya Asy-Syams, artinya matahari. Artinya matahari. Ya, di Jawa Barat tuh banyak mataharinya. Di Cirebon aja ada 2 kalau nggak salah matahari. Webster ya. Baik. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha, dan waktu duhanya. Waktu duha jam-jam kayak sekarang ini. Demi bumi, wa ma tahaha, dan apa-apa yang dihamparkan oleh bumi tersebut. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang dia perbuat. Demi jiwa, demi ruh, demi hati, dan apa yang diperbuatnya, apa yang diperbuat sama hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami mengilhamkan kepada hati, kepada jiwa, kepada ruh, fujuraha, jalan sesatnya, jalan salahnya, wa taqwaha, dan jalan benernya, jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, menjernihkan ruhnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, mengotori ruhnya, ya, membuat keruh hatinya. Sampai situ kita membahas ya. Kadzabat Tsamud bi tagwaha wallahu a'lam. Sehingga sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini banyak sumpah banget nih. 1 2 3 4 5 6 7. 7 Allah sumpah. Ya, untuk ngasih tahu tentang urusan hati, tentang urusan jiwa. Masya Allah. Takarrurul qasam, sumpah yang diulang, itu menunjukkan pentingnya barang yang disumpahi. Kan? Kita kalau nggak penting nggak perlu sumpah. Makanya kita nggak perlu sumpah, karena nggak ada yang penting. Dikit-dikit sumpah, tuh kenapa tuh? Ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Gitu kan? Kamu lihat nggak duit saya di saku baju? Sumpah gua nggak lihat. Demi Allah gua nggak ngambil. Suaminya bilang, siapa nuduh kamu ngambil? Penanya doang. Teman-teman sekalian, sebaiknya jangan bersumpah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ma halaftu billahi qad, la yaminan wala kadiban. Seumur hidup saya nggak pernah sumpah pakai nama Allah, nggak pernah. Kata Imam Syafi'i. Tidak bohong, benar pun nggak pernah. Maksudnya jangankan bohong, benar pun nggak pernah. Kenapa gitu Imam? Imam Syafi'i menganggap bahwa siapa saya sampai pakai nama Allah untuk dipercaya. Nih, Bu, Kak, Dek, yang modelannya gampang-gampang sumpah, kamu akan tetap dipercaya meski tanpa sumpah kalau kamu memang orangnya nggak gampang bohong. Kalau kamu nggak pintar bohong, bukan nggak pintar, kalau kamu nggak biasa bohong, ya, kamu tidak biasa bohong, ya, kamu tidak biasa bohong, bukan nggak pintar. Kalau kamu nggak biasa bohong, ya, kamu tidak biasa bohong, betul? Jadi buat apa bersumpah? Kalau memang kamunya tidak biasa bohong, orang akan tetap percaya tanpa bersumpah. Kenapa kamu bersumpah? Dan kalau kamu memang biasa bohong,
bersumpah kayak gimana juga tetap aja orang nggak percaya. Ya mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan kejujuran. Amin. Selalu dapat berkata jujur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lah, Ustazah, Allah kan selalu benar dengan ucapannya. Sadaqallahul adzim. Kenapa perlu bersumpah? Kan kita akan tetap percaya. Allah nggak pakai sumpah juga kita tetap percaya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang ucapannya lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita bilang sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman sekalian, artinya Allah nggak pakai sumpah juga Allah pasti benarnya. Kayak Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi berkali-kali bersumpah. Pada beberapa hal Nabi Muhammad bersumpah. Sering saya baca hadisnya Nabi Muhammad yang diawali dengan sumpah. Kayak hadisnya Nabi Muhammad, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, ma abdalani Allah taala khairan minha." Kata Nabi Muhammad ketika Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah dengan mengatakan, "Rasul, Khadijah terus sudah meninggal juga," gitu kan? "Bukankah Allah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah? Lebih muda, lebih cantik," gitu kan? Nabi Muhammad bersumpah, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya." Kata Nabi, demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Nabi bersumpah. Ada banyak kali Nabi Muhammad bersumpah, teman-teman sekalian. Nah, padahal Nabi Muhammad sudah mesti benar nih. Ngapain Nabi Muhammad bersumpah? Nih, Allah, Nabi Muhammad sudah mesti benar. Kalau mereka bersumpah, kalau Allah bersumpah, kalau Nabi Muhammad bersumpah, untuk menegaskan bahwa apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Ada istilah dalam istilah tata bahasa untuk menolehkan pandangan, biar orang tambah ngeh gitu, biar orang tambah perhatian, gitu ya. Kayak Habib Umar ketika berceramah kadang-kadang bersumpah, bukan untuk biar orang pada percaya gitu, enggak, tapi untuk menegaskan, untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini sesuatu yang benar. Sungguh demi Allah, kata Habib Umar ini, misalnya gitu ya, misalnya satu bicaranya, sungguh demi Allah, saya bersumpah atas nama Allah bahwa bala terbesar yang menimpa umat ini adalah kosongnya hati dari rasa cinta kepada Nabi. Umar bersumpah, biar orang kayak, oh gitu ya, gitu. Karena yang mau disampaikan sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Saya Umar nyampein gitu kan, misalnya gitu pembicara lah ya, ustadz, kiai, ustazah gitu. Ketika berbicara, mereka bersumpah bukan untuk orang biar percaya, tapi untuk menegaskan, menekankan kalimat yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Misalnya saya bilang, demi Allah, teman-teman sekalian, demi Allah, kalau Allah dan Rasulnya sayang kepadamu, enggak penting kalau ada orang yang enggak sayang padamu. Meskipun saya selama ini ngomongnya enggak pakai sumpah, tapi kalau saya pakai sumpah, itu untuk menegaskan gitu, buat orang tuh kayak pada yang, oh iya ya, gitu, fokus, ngeh gitu, li'ilfatin nazar, buat orang tuh kayak memfokuskan pandangan terhadap apa yang akan disampaikan, bahwa itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, kalau ditikrar, kalau diulang, berulang-ulang, demi Allah, sungguh demi Allah, misalnya gitu ya, sesuatu tuh kalau diulang untuk menunjukkan betapa sangat pentingnya apa yang mau disampaikan itu. Jadi sumpah itu aja menunjukkan pentingnya hal yang mau disampaikan, apalagi ditikrar, diulang-ulang. Kayak ini banyak bener nih pengulangannya nih, sumpah semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah karena mau menyampaikan perkara yang sangat-sangat penting. Itu sekali yang saya gunakan. Habib Umar tuh suka kayak gitu tuh, ngulangin sesuatu. Ada bahasanya Habib Umar tuh yang saya ingat banget. Habib Umar doa gitu kan, Allahumma amin wala narda bi amin bal
gitu. Teman-teman kan kagak ngerti. Nah itu katanya Umar, habis doa tuh dibilang, ya Allah, saya sampaikan kepada doa ini, amin, kabulkanlah ya Allah. Dan saya nggak merasa cukup dengan satu amin, akan tapi saya tambahkan 1.000.000 amin. Maksudnya tuh amin banyak banget gitu. Ini kayaknya doa penting banget nih, jadi kayaknya nggak cukup satu amin. Ya amin, 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 amin 1.000.000. Gitu, Masya Allah. Nah itu kan jadi pengulangan itu menunjukkan betapa pentingnya sesuatu tersebut. Kayak ibu-ibu kan sama anaknya suka ngulang. Ngomong satu diulang kayak anaknya, iye ma, iye. Betul nggak? Ini kalau emak-emak nih modelnya bukan cuma sama anak nih, sama suami juga. Ntar pulang jangan lupa beli minyak goreng ya. Dia mau jalan lagi, minyak goreng. Sampai pintu, minyak goreng. Akhirnya dia udah nyampe ke Indomaret, apa tadi? Kebanyakan sih ulangnya. Masya Allah. Jadi ada pengulangan itu adalah untuk menegaskan sesuatu tersebut bahwa ini tuh suatu hal yang sangat-sangat gitu kan. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah. Kalau saya pelajarin dari sumpah-sumpahnya Allah SWT ya dalam Al-Quran nih, Allah kita nih kan di atas muka bumi ini sebagai makhluk tidak sah bersumpah dengan selain Allah, karena kita tidak boleh bersumpah dengan sesuatu hal yang tidak sangat agung, tidak paling agung. Dan karena yang paling agung adalah Allah SWT, kita kalau bersumpah dengan nama Allah dianggap sah sumpahnya. Tapi kalau misalnya sumpah demi Jakarta, itu nggak masuk. Apalagi demi lampu, gitu ya, nggak kena tuh. Demi horden di rumah ini, gitu kan. Pokoknya nggak masuk tuh. Semua sumpah yang nggak pakai nama Allah tidak dianggap, karena memang tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah SWT. Sumpah baru bisa dianggap ketika kita bersumpah dengan nama Allah. Apalagi kalau sumpah pakai nama Allah dengan dipegangkan Quran. Aduh, saya minta sama Allah jangan sampai pernah berada dalam momen seperti itu. Ya Allah, jangan biarkan saya berada dalam momen seperti itu. Itu kalau dilanggar gimana ceritanya tuh? Serem bener. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Iya. Sumpah yang dibenarkan atau sumpah yang dianggap sah adalah dengan nama Allah. Nah kalau Allah, Nabi Muhammad kalau sumpah gimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga sumpahnya juga dengan nama Allah. Meskipun tidak selalu Nabi Muhammad bilang wallahi gitu, enggak. Nabi Muhammad jarang malah. Kalau saya pelajarin hadis-hadis Nabi itu jarang Nabi Muhammad bilang wallahi. Tapi yang sering Nabi Muhammad tuh bahasanya begini nih, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, atau birabbil Ka'bah, paling gitu. Demi zat yang telah mengutusku menjadi seorang nabi. Saya demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi gitu ya. Lalu Nabi Muhammad bilangnya birabbil Ka'bah, demi Tuhan penguasa Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Gitu, itu sumpahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Allah sumpah pakai apa? Kalau Allah sumpah itu seringkali menunjukkan bahwa sesuatu tersebut yang paling mulia di kelasnya, di levelnya. Misalnya Allah bersumpah buah-buahan, yang dipakai sama Allah dengan sumpah buah-buahan adalah watini wa zaitun, bukan wadurian wa rambutan. Oke tuh. Watini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Bukan karena buah tin, buah zaitun buah yang paling banyak di negeri Arab gitu. Karena bahkan enggak juga. Buah tin, buah zaitun itu yang paling banyak malah justru bukan di negeri Arab juga kan gitu ya. Di negeri-negeri yang lain tuh zaitun itu banyak banget teman-teman. Di
buah zaitun itu tersebar di mana-mana. Kamu kalau nanam di depan rumah buah tin itu hidup kan? Iya, kalau buah zaitun saya nggak tahu. Kayaknya nggak cocok di tanah kita ya. Nggak cocok tanah kita. Kita cocoknya cerme. Dondong, jambu, apa lagi tuh, rawit gitu kan. Jadi teman-teman, sekalinya nanam pare, pahit semua. Emang pahit kan ternyata ya. Nah, Allah ketika bersumpah dengan tin dan zaitun menunjukkan bahwa dua buah itu adalah buah paling mulia di kelasnya buah. Maksudnya di antara seluruh buah tuh yang paling mulia tuh tin sama zaitun. Paling mulia maksudnya apa? Paling banyak memberi kemanfaatan pada umat. Buah yang paling dibutuhkan oleh tubuh manusia. Buah tin dan buah zaitun. Allah bahkan nggak sebut kurma. Padahal kan paling banyak di negeri Arab kan kurma, tapi Allah nggak sebut itu karena memang tahu bahwa kemanfaatan dua buah ini di atas semuanya gitu. Watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan gunung, waturi sinin, demi gunung Sinai. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kenapa kok gunung Sinai yang dijadikan sebagai sumpah? Bukan gunung Uhud misalnya yang justru ada di sana kan? Atau gunung Jabal Rahmah misalnya juga yang ada di sana juga gitu. Padahal kan juga mulia juga. Itu menunjukkan bahwa Bukit Sinai itu gunung Sinai adalah gunung terbaik di antara seluruh gunung yang ada di atas muka bumi ini, teman-teman. Jadi kalau dipakai sumpah oleh Allah berarti menunjukkan bahwa itu adalah yang terbaik di kelasnya. Ya, di kelasnya. Bukan berarti tanah terbaik adalah Gunung Sinai, enggak juga. Kalau bicara tanah lain lagi, gitu loh. Tapi kalau bicara gunung, itu gunung yang terbaik adalah Gunung Sinai. Kalau bicara kota, wahadzal baladil amin, demi kota Mekah yang aman ini. Atau dalam surat yang lain Allah bilang la uqsimu bihadzal balad. Aku sungguh-sungguh bersumpah atas nama kota Mekah. Teman-teman sekalian, menunjukkan bahwa kota Mekah adalah merupakan kota paling mulia dari seluruh kota-kota yang ada di dunia, gitu ya. Jadi Mekah sama Madura muliaan Mekah, gitu kan? Mekah sama Jonggol, kalah kemana-mana. Iya. Kalau Jakarta sama Jonggol, belum tentu tuh. Ada khilafin fidalik gitu ya. Ada khilafnya. Tapi kalau udah Mekah dibandingin sama kota lain, kota manapun, Mekah adalah kota yang paling utama, kota yang paling mulia. Begitu kan? Nah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah sesuatu yang paling penting di kelasnya, Allah juga kadang bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kayak dalam Al-Qur'an. Kayak dalam surat Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, rezeki kalian udah diatur dari langit. Fa rabbis samawati wal ard, demi Allah penguasa langit dan bumi. Kayak ada orang Arabi, orang dari gunung, ketika baca ayat itu, astagfirullah, astagfirullah, ini umat manusia nih ya, astagfirullah. Sampai perlunya Allah bersumpah demi dirinya sendiri untuk meyakinkan bahwa rezeki semuanya udah diatur dari langit. Segitunya aja sampai sekarang masih banyak yang gak percaya kan. Masih banyak yang, wah kalau suami saya PHK nanti kita makan apa? Wah kalau kerjaan ini gak berhasil nanti saya makan apa? Kalau saya nggak nikah-nikah juga nih, saya nanti makan apa? Insya Allah. Padahal dari sejak kita berada dalam rahim ibu kita, rezeki mudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala.
ke dalam rahimmu. Dalam rahim ibumu, teman-teman. Allah tidak melupakanmu saat kamu berada dalam rahim ibumu. Bagaimana mungkin Allah melupakanmu ketika kamu sudah terlihat besar XXL di atas muka bumi ini? Insya Allah. Jadi gak usah khawatir mau urusan rezeki itu, gak usah khawatir, udah tenang aja. Bakalan kok ada rezekinya, ada. Gak usah rongrong suami sampai segitunya. Kamu kayak orang gak beriman aja. Allah sampai bersumpah dengan nama dirinya sendiri loh. Allah sampai bersumpah dengan nama dirinya sendiri. Sehingga sekalian, saya mesti tekankan hal-hal yang seperti ini. Nih penyakitnya orang nih zaman sekarang ini kayak begitu tuh. Semakin kota, semakin penyakitnya nih semakin tinggi, semakin gede malah penyakitnya. Buat orang yang tinggalnya di semakin kota gitu. Maka ini penyakit yang banyak melanda, terutamanya kota-kota besar. Teman-teman saya sekalian, saya kalau ke Singapura gitu, orang semuanya bekerja, gitu kan? Mereka mikirnya tuh, kalau kita tak kerja macam mana kita tak makan? Langsung switch bahasa nih. Mendadak jadi uping iping. Gitu bahasanya gitu, astagfirullah. Padahal kan rezeki itu urusan Allah SWT. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rezeki kalian udah selesai diatur di langit. Udah. Rufi al-qalam. Ini penanya nih udah kelar, udah diangkat. Udah nggak ada lagi rezeki yang ditambah ataupun dikurangi. Gitu. Udah catatannya tuh udah ada. Hari ini kamu makan apa, besok makan apa, sampai kamu mati makan apa tuh udah ada catatannya, teman-teman. Bahkan andai kamu tidak tahu alamat rezekimu, tenang, rezekimu tahu alamatmu. Gak akan pindah kepada yang lain. Rezeki sudah tertakar, tak akan pernah tertukar. Ingat itu. Bahkan Babah Nur, guru saya mengatakan, bahkan satu butir nasi sudah tertulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Gak akan pernah bisa berpindah kepada yang lainnya. Khawatir dari apa? Tenangin hati. Enak tuh urusan rezeki itu udah kelar, udah gak usah pakai nanya lagi sama suami gitu kan. Gak usah nanya lagi sama siapa-siapa gitu. Gak usah minta-minta sama orang. Kita jadi hamba yang jalan di atas muka bumi. Yang perlu kita cari itu sesuatu yang belum ada jaminannya. Apa tuh? Ridhonya Allah. Kamu mati husnul khotimah atau suul khotimah, emang udah ada jaminannya? Belum. Itu yang harus kamu prioritaskan. Itu yang harus kamu fokuskan. Kalau urusan rezekimu udah kelar, udah selesai diatur. Udah selesai diatur. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu jadi Allah tuh kadang bersumpah. Sumpahnya Allah menunjukkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, tentu sebagai zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Kemudian Allah juga bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa makhluknya tersebut itu adalah sesuatu hal yang paling mulia di kelasnya. Nah, kalau yang ini nih, Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah nih, menunjukkan apa nih? Allah juga terkadang bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaan-ciptaannya, untuk menunjukkan bahwasanya Allah satukah yang menciptakan benda tersebut. Tidak ada keikutsertaan dari siapapun, tidak ada apa tuh namanya, intervensi. Tidak ada intervensi dari siapapun dan dari apapun. Termasuk sumpah yang ada di sini. Ini untuk menunjukkan benda-benda yang makhluk tuh manusia nggak akan pernah, meskipun berilmu apapun mereka, nggak akan pernah bisa ikut-ikutan ngatur barang-barang ini. Apa tuh? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Nggak ada ceritanya orang pegang remote kontrolnya langit. Dari mana itu ceritanya ada pemikiran hujan,
bisa majuin, nggak ada siapapun bisa mundurin. Negara paling modern sekalipun, negara paling canggih sekalipun. Mana tuh negara-negara paling canggih? Hah? Mau Amerika, mau Jepang, mau Cina misalnya gitu. Emang Cina canggih? Iya, teman-teman sekalian, negara-negara yang paling canggih teknologinya sekalipun, gitu ya, itu tuh nggak pernah bisa ikut-ikut campur ngatur barang-barang ini nih. Nggak ada yang bisa ikut ngatur matahari gitu. Karena ini kayaknya agak musim panas nih kan, mataharinya itu terang banget, jadi kita agak mundurin aja dah. Dia terbitnya bentaran aja, misalnya gitu. Bisa kayak gitu? Nggak bisa. Bahkan untuk sekedar ngatur misalnya jangan terlalu panas banget gitu, jangan terlalu dingin banget cuaca ini misalnya gitu ya, di sebuah negara gitu, nggak ada yang bisa ikut ngaturnya. Nggak ada yang bisa, teman-teman. Negara yang paling canggih sekalipun misalnya gitu ya, anggaplah Jepang, terhadap terjadinya gempa-gempa mereka nggak bisa bikin apa-apa. Mereka cuma bisa bikin rumah yang kalau kena gempa nggak hancur, gitu kan. Rumah yang dinding-dindingnya itu kalau terkena gempa nggak roboh, gitu doang yang mereka bisa kerjain, teman-teman sekalian. Tapi tidak pernah ada ceritanya teknologi yang bisa mencegah gempa atau bahkan sekedar tahu kapan terjadinya gempa secara pasti gitu. Nggak ada. Kenapa itu bisa kayak begitu? Ya Allah mau menunjukkan bahwasanya sepinter-pinternya kalian tetap nggak bisa ikut-ikutan ngaturin apa yang telah aku aturkan. Gitu. Wasyamsi, tapi Allah mau ngaturinnya buat manusia mulia yang diinginkan oleh Allah SWT. Dari sini nih kita bisa tahu, Masya Allah, kecanggihan negara sekalipun ya, bukan cuma orang, misalnya kayak negara mendanai apa sih, tidak bisa memundurkan semenit waktu yang telah ditetapkan Allah SWT. Matahari waktunya terbenam, matahari waktunya terbit. Nggak ada yang bisa majuin semenit, apalagi lebih daripada itu. Nggak bisa mundurin semenit, apalagi lebih dari itu. Akan tetapi, ketika satu hari Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, saya sangat lelah, bangunkan saya untuk sholat asar. Tidurnya sebelum sholat asar. Lebih ya Rasulullah. Itu Nabi kayak berhari-hari gak tidur. Itu ya, gadang perang apa ini itu apa segala macam. Katanya Sayyidina Ali, lebih ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidur. Jadi sekalian saya muliakan, Sayyidina Ali ngurusin banyak hal, urusan-urusan dakwah. Pergi ke sana ketemu Sayyidina Umar, pergi ke sana ketemu sahabat ini itu segala macam dah. Urusan-urusan dakwah, urusan-urusan negaraan gitu ya, urusan khilafah Islamiyah pada masa tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali ngelihat matahari udah mau tenggelam, yang artinya kan waktu asar udah mau habis, udah bener-bener mau tenggelam. Sayyidina Ali kemudian ingat, astagfirullah, pesannya Nabi Muhammad. Lari Sayyidina Ali menuju ke tempat Nabi Muhammad tidur. Sampai di sana Sayyidina Ali membangunkan, mataharinya udah mulai tenggelam, udah mulai masuk. Maafkan aku wahai Rasul, maafkan aku wahai Rasul, saya tadi sibuk ngurusin ini itu apa segala macam, saya lihat matahari udah mulai masuk, wahai Rasul, maafkan aku wahai Rasul. Nabi Muhammad angkat tangannya, Allahumma innahu kana fi khidmatika wa khidmati nabiyika farja ilayya syams. Ya Allah, sesungguhnya Ali, dia berada dalam khidmah kepada agamamu dan khidmah kepada Nabimu Muhammad SAW. Kembalikanlah matahari hingga aku dapat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Itu teman-teman, matahari udah tenggelam, balik lagi. Itu hitungannya kayak gimana tuh? Padahal itu
kan mempengaruhi tata surya, mempengaruhi galaksi, mempengaruhi Bima Sakti, mempengaruhi apa aja itu yang ada di alam semesta gitu. Allah nggak peduli, dibalikin lagi mataharinya hanya karena doa hamba tercinta di sisinya. Orang tuh kalau dicinta sama Allah, jangankan sekedar ngasih rezeki lebihan, jangankan sekedar bahagiain hati, teman-teman sungguh sekalian, matahari dibalikin aja bisa. Matahari dibalikin aja bisa. Sampai Sayyidah Salamah, kalau saya nggak salah ingat, yang waktu itu ada di luar rumah, dia bilang, wallahi thumma wallah. Nah ini kalau orang-orang mulia begini bersumpah bukan untuk biar dipercaya, akan tetapi mau menunjukkan kebenaran ucapannya biar orang lebih yakin lagi gitu. Mau nunjukin bahwa saya nggak main-main nih gitu. Wallahi thumma wallah, laqad ra'aitu syams taghrib thumma tatla. Dia bilang, hari itu saya melihat pemandangan luar biasa dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat matahari sudah tenggelam kemudian terbit lagi. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, sampai saya dengar kisah ini, kata Sayyidah Salamah, baru saya paham bahwa matahari terbenam terbit lagi karena doa baginda kita Nabi besar. Alhamdulillah, kita punya Nabi sebegitu dicintanya sama Allah. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, Allah tuh buat Nabi Muhammad balikin matahari aja dikerjain sama Allah, apalagi memasukkanku ke dalam surga Allah. Buat Nabi Muhammad, matahari udah tenggelam dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu berkali lipat besarnya dari bumi, teman-teman. Dengan segala elemen-elemennya gitu, dengan segala bagian-bagiannya, lebih besar dari bumi berapa kali lipatnya. Itu udah tenggelam dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sebesar itu. Kita aja memindahin kursi, mindahin meja, susah gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian, Allah jadikan sampai bahkan matahari sebesar itu buat Nabi Muhammad. Apa sih yang enggak? Masalahnya cuma perlu satu aja, bagaimana kamu menjadi seseorang yang ada dalam doa Nabi Muhammad. Itu yang penting. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang pantas untuk ada dalam doa Nabi Muhammad. Dan kalau Nabi Muhammad lihat kita ada kenapa-napa, Nabi Muhammad bisa angkat tangan, ya Allah selamatkan dia, ya Allah. Selamatkan Halimah, ya Allah. Tiap hari dia ceritakan tentang aku. Nah kan pantas, betul kan? Kamu tinggal cari dah masing-masing alasan Nabi Muhammad menyelamatkanmu kalau ada apa-apa. Betul kan? Kamu bisa ngarep apa coba? Kalau misalnya ada apa-apa, Allah kan sangat dengar doanya Nabi Muhammad. Kalau kamu ada dalam doa Nabi Muhammad, ya Allah selamatkan dia. Kenapa? Kenapa mesti diselamatkan? Kan itu. Kalau kamu bilang, kalau Nabi Muhammad bilang, karena dia rajin berselawat padaku, karena dia senantiasa hadir di majelis yang disebutkan namaku, karena dia senang berselawat padaku. Ini Ustaz Khadijah. Dia bisa bilang, karena saya waktu di dunia, nama saya aja disebutnya Khadijah Salawat. Khadijah tuh banyak loh. Jadi saya ini diantara teman-teman kita nih kalau panggil Ustaz Khadijah gitu kan, Ijah mana? Ijah Salawat. Gitu. Itu bisa dipakai tuh, sudah. Nanti buat kalau itu. Masya Allah. Tiket tuh, ya kan ya? Masing-masing cari tiketnya dah. Apa gitu kira-kiranya? Kalau misalnya ada kenapa-napa, Nabi Muhammad mau menyelamatkanmu tuh, Nabi Muhammad ngomongnya gimana gitu? Ya kan ya? Nah, kamu mesti punya tuh tiketnya tuh. Karena urusan Nabi Muhammad memberi syafaat itu
itu udah pasti. Urusan bahwa orang yang dimintai oleh Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad memberi syafaat kepadanya, kemudian diijabah sama Allah, itu juga udah pasti. Jangankan sekedar menyelamatkanmu, matahari udah tenggelam menjadi balikin sama Allah SWT. Jauh lebih berat membalikin matahari dong daripada kembaliin kamu ke surga. Gampang banget kan kalau urusannya cuma kamu dimasukin ke dalam surga gitu, daripada mindahin matahari yang besarnya berapa kali lipatnya bumi gitu. Jadi teman-teman sekalian, masalahnya cuma tinggal satu doang. Bagaimana kamu menjadi seseorang yang punya tiket untuk ada dalam doa Nabi Muhammad? Cari itu tiketnya, cari itu. Nah, sisa hidup tuh pakai tuh, cari. Wasyamsi waduha, demi matahari dan demi waktu duha ini teman-teman. Ada yang antik nih di waktu duha. Apa itu? Gak ada waktu sholat. Gak ada waktu sholat fardu di waktu duha. Padahal Allah jadikan setiap sepertiga bagian dari siang ada sholatnya semua. Nih ya, awal pagi subuh, iya kan? Pertengahan awal pagi anggaplah jam 5, ya kan ya, habis jam 6. Sekarang ini kan syoknya tadi pagi 6:01. Ini teman-teman saya sekalian, jam 6 pagi nih habis waktu subuh. Ada lagi itu jam 12, kan begitu, zuhur. Ada lagi jam 3, asar. Berapa jam tuh dari jam 6 ke jam 12? 6 jam. Dari jam 12 ke jam 3 jam. Dari jam 3 ke maghrib 3 jam. Itu kan yang atas 3 jam, ini yang bawahnya nih 6 jam. Mestinya ada sholat tengah-tengahnya, yaitu jam 9. Betul kan? Jam 6 ke jam 9 dong, baru jam 12. Tapi tuh nggak ada waktu sholat fardu tuh di situ. Nggak ada, kamu nggak bisa ngerjain sholat fardu apapun di jam-jam itu. Padahal, saudara sekalian saya muliakan, di waktu yang lain kamu bisa mengerjakan sholat fardu. Misalnya nih, jam 12 malam, kamu belum sholat isya. Masih ada nggak waktu isya? Masih. Jam 6:30, kamu belum ngerjain sholat maghrib. Masih boleh nggak ngerjain sholat maghrib? Boleh. Jam 5 sore, kamu belum sholat asar. Bisa nggak ngerjain sholat asar? Bisa. Gitu ya. Jam 2, kamu belum sholat. Kamu bisa mengerjakan sholat apa? Sholat duhur. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, tapi ini jam 9. Saya jam 9 suka sholat juga, Ustazah. Sholat apa? Subuh kejemur. Itu kan dari luar waktu. Tapi maksud saya yang saya tadi sebutkan masih dalam waktu, ya kan? Jadi ini di waktu ini nih, dari jam 6 sampai ke jam 12 tidak ada waktu sholat fardu. Kenapa gitu? Karena Allah mau melihat keseriusan orang-orang yang mau. Kenapa bulan lebih manfaat daripada matahari? Karena bulan datang di saat gelap, sementara matahari datang di saat terang. Padahal kan kalau nggak ada matahari kan nggak jadi terang. Memang beneran tuh lucu tuh Nasruddin tuh. Banyak saya tahu cerita Nasruddin, lucu-lucu, tapi saya nggak mau ceritain di sini. Wal qamari idza talaha, demi matahari idza talaha yang mengiringi demi bulan yang mengiringi matahari. Sehingga sekalian saya muliakan, bulan itu Allah Subhanahu wa taala membedakan nama cahayanya bulan dengan cahayanya matahari. Dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat yang lain, itu Allah Subhanahu wa taala ceritain bahwa cahayanya bulan itu Allah sebutnya dengan nur, sementara cahaya matahari Allah sebutnya dengan dia. Wa ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Nih ya, ini keajaiban Al-Quran. Makanya saya senang pelajarin Al-Quran, karena gitu tuh teman-teman saya sekalian, penuh dengan keajaiban. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang matahari, cahaya, bercahaya, semuanya bercahaya, matahari bercahaya, bulan bercahaya. Tapi Allah bedain
matahari, Allah sebutnya dengan dia. Dia, cahaya yang sangat terang benderang. Allah ketika sebutkan bulan, ketika purnama, gitu ya, Allah sebutkan cahayanya itu dengan nur. Nur juga cahaya. Apa bedanya cahayanya dia sama nur? Oh, dia lebih terang? Enggak, bukan. Bukan karena dia lebih terang daripada nur, enggak. Nur juga bisa sangat terang, teman-teman sekalian. Akan tetapi dia itu adalah cahaya dari dirinya sendiri. Sementara nur bias cahaya dari selain dirinya sendiri. Itu sebabnya kenapa kita kalau sebut Nabi Muhammad selalu saja dengan istilah nur, bukan dia. Kenapa? Sebab cahayanya Nabi Muhammad itu berasal dari bias cahayanya Allah. Allah sendiri punya dia, Allah sendiri punya nur. Gitu kan? Cahaya yang terbias dari cahayanya, nah itu juga Allah punya juga. Tapi cahaya yang dia juga Allah punya. Sementara Nabi Muhammad cahayanya adalah nur. Qad ja'akum nurum min rabbikum wa kitabun mubin, ya, telah datang kepada kalian nur min rabbikum, cahaya dari Allah Tuhan kalian. Dan cahaya yang dimaksud adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Katanya Sayyidina Jabir, bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Demi ayah ibuku wahai Rasul, kasih tahulah kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad menjawab, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Semuanya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad, terbias dari cahayanya Allah. Gitu ya. Nah, itu al-qamar, bulan tuh makanya kenapa ya bulan ada kecil, ada besar, ada sabit, ada purnama, gitu kan? Kenapa kayak begitu? Tergantung dari posisinya saat dia terkena bias cahaya matahari. Nah, itu ketika dia mendapatkan pantulan dari cahaya matahari secara penuh, maka tersinarilah bulan tersebut, jadilah purnama. Saat ketika ia terhalang, posisinya bulan tersebut terhalang dari cahaya matahari, terhalang dari apa? Terhalang dari bumi. Maka pada saat itulah dia terjadi sabit, kemudian berangsur-angsur tambah lama, tambah banyak sampai jadilah purnama. Gitu ya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha. Ustazah, kalau bulan apa kaitannya sama Nabi Muhammad? Teman-teman saya sekalian, kamu tentu pernah dengar atau mempelajari, sekurangnya dengar kalau tidak mempelajari, bahwasanya salah satu dari mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan. Bulan terbelah. Bulan terbelah. Bulan tuh besar, teman-teman. Meskipun tidak sebesar bumi, tapi bulan tuh besar. Itu bisa dibelah sama Allah SWT. Kenapa? Karena doa Nabi Muhammad alaihissalam. Di saat orang kafir Quraisy di awal-awal Islam, mereka bilang, wahai Muhammad, jika kamu memang benar seorang utusan, kami minta mukjizat. Bukannya Nabi itu punya mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Ibrahim nggak mempan, dibakar api. Semua nabi-nabi punya mukjizat-mukjizat. Muhammad, kalau kamu memang aku seorang nabi, kita minta mukjizat darimu, wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalian mau minta mukjizatnya apa? Belahin bulan deh. Oke.
Bismillah. Kita nyari tanggal bulannya purnama. Jadi pas waktu bulannya purnama, jalanlah Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang kafir Quraisy nih ke tanah lapang, ke gurun pasir yang nggak terhalang apa-apa gitu kan. Tapi memang kota Mekah itu kan banyak gunung-gunung. Di Mekah kan pegunungan ya. Nabi kemudian berdoa. Udah semuanya nih nyaksiin nih, semuanya nih udah hadir nih. Para pemuka-pemuka Quraisy nih udah hadir semuanya. Lurah daerah mana udah hadir. Gitu ya, ketua kabilah dan semuanya udah hadir. Nabi Muhammad doa. Nabi Muhammad doa, ya Allah belahkanlah bulan itu. Bulannya beneran kebelah. Dan itu bukan cuma asal kebelah kayak kelihatan kebelah gitu, enggak. Bulannya benar-benar terbelah sampai kemudian bulannya itu pergi nih. Yang misah, yang kanan semakin kanan, yang kiri semakin kiri gitu. Bulannya misah sampai yang ngelihat itu benar-benar ngelihat bulan yang sebelah kanan di samping kanannya gunung, bulan yang sebelah kiri di samping kirinya gunung. Itu orang melihat semuanya sampai kemudian udah puas mereka lihat, Allah balikin lagi, jatuh lagi. Apakah mereka beriman? Muhammad la sahir. Muhammad emang benar-benar tukang sihir paling hebat. Innahu sahir. Muhammad tukang sihir paling brilian, paling hebat. Jadi sekalian saya muliakan, mereka perlu taunya dari sihir itu kan gini, sihir itu pengelabuhan mata. Dan pengelabuhan matanya tuh terhadap orang-orang yang disihir aja. Jadi kalau orang di luar kota sih melihatnya biasa-biasa aja gitu. Makanya mereka perlu tahu kabar dari orang-orang luar kota. Ketika orang-orang dari luar kota atau ketika orang Mekah yang ada di luar kota, mereka datang ditanyain, kamu lihat gak ada kejadian aneh waktu malam purnama kemarin? Oh iya kita lihat, bulannya kebelah. Beneran kebelah kan ternyata. Apakah mereka beriman? Kayaknya ini sihir global. Memang udah dah. Urusan iman tuh memang bukan urusan manusia. Sejak saat itu Nabi Muhammad tidak lagi menggunakan cara-cara semacam itu untuk bisa berdakwah. Nah, dakwahnya Nabi nggak pakai acara mukjizat dah, nggak pakai. Nabi Muhammad tuh dakwahnya lebih kepada menyampaikan tentang ajaran Islam, keindahan Islam, biar orang tahu betapa sangat indahnya menjadi orang-orang Muslim, ya, jadi orang beriman pada Allah, maka masuk Islam. Dan Nabi Muhammad cara dakwahnya selain daripada menyampaikan syariat agama Allah dengan cara yang paling indah, dengan akhlak beliau yang mulia, selain daripada itu dakwah Nabi Muhammad pakai doa. Nabi itu doa terus. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah pada kaumku, ya Allah berikanlah hidayah terus kayak gitu. Rasul katanya Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah, Rasul faqad taraktu Dausan, saya ini meninggalkan kabilah Daus. Wahai Rasul, orangnya keras hatinya, susah diajakin masuk Islam. Rasul tuh kaum saya tuh, wahai Rasul. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi Dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kabilah Daus, mereka tidak mengerti permasalahannya. Ya Allah, mereka nggak beriman bukan karena apa-apa, cuma karena mereka nggak ngerti. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai beberapa tahun kemudian datang kabilah Daus, beribu-ribu dari mereka masuk ke dalam agama Islam. Nabi gitu caranya, Nabi gitu cara. Bahkan Sayyidina Umar pun masuk Islam karena doanya Nabi Muhammad. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi amri. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua amr, Umar bin Khattab atau
tuh waktu mustajab buat doa. Ibu-ibu yang punya anak agak bandel-bandel gitu misalnya, doain anaknya Rabu siang jam-jam 2-an gitu doain. Gitu ya. Kenapa gitu? Itu waktu doa mustajab, terutamanya urusan-urusan hidayah. Besoknya hari Kamis, Sayyidina Umar masuk dalam agama Islam. Kenapa kok bukan Amr bin Hisham satunya lagi? Kabarnya, ini ya, kabarnya nih ya. Waktu Nabi Muhammad doa Allahumma aizzal Islam bi ahadi amri, ya Allah masuk Islamkanlah salah satu dari dua Amr, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Amr. Memang Nabi Muhammad memang mintanya salah satu ya, kalau dua-duanya bagus, tapi maksudnya salah satu aja tuh udah Islam ini udah agak kuat lah gitu, karena dua orang itu adalah dua orang yang paling kuat di Quraisy pada waktu tersebut. Waktu Nabi Muhammad doa itu, Amr bin Hisham yang adalah Abu Jahal lagi kayak begini nih, lagi kayak gini. Ini yang dengerin nih bingung, kayak gini tuh kayak gimana ya? Gini ini adalah menautkan tangan kanan, jari-jari tangan kanan dengan tangan kiri, tasbihul yadain, ya. Apa nih namanya? Bahasa Indonesianya apa ini? Apa? Agak ada bahasanya? Kurang lengkap bahasa Indonesia ini ya. Kita bikin aja bahasanya gimana? Bahasa Arab namanya tasbihul yadain. Bahasa Indonesia ini juga kalau misalnya saya pakai ijah kayak gini nih, salaman. Kalau kayak gini, menggenggam, ya kan ya? Gimana sih menggenggam? Kayak gini. Kayak gini namanya bergandengan. Ada bahasanya, kenapa begini gak ada bahasanya? Genggam itu dengan yang lain. Mengepal tuh satu jari, satu tangan. Gak ada bahasa. Iya, itu kan bahasa saya tadi. Menautkan jari-jari tangan kanan ke tangan kiri, atau saling menautkan jari-jari antara tangan kanan dengan tangan kiri, ya. Itu namanya tasbih. Nah itu teman-teman saya sekalian, itu tuh membuat doamu tidak mustajab, atau membuat doa orang lain kepadamu juga nggak mustajab. Jangan sering kayak gitu. Jangan sering kayak gitu. Ya, kita itu kalau kepengen doa kita mustajab, kita tengadah. Itu tengadah. Gitu kan? Tengadah boleh begini gitu, menengadah. Yang pasti boleh begitu, nggak apa-apa. Yang penting menengadahkan tangan. Gitu ya. Itu membuat doa mustajab. Nah, kalau kayak begini, tasbih ini tadi malah justru sebaliknya. Menolak doamu juga menolak doa baik orang lain kepadamu. Menolak doa baik orang lain kepadamu. Jadi jangan suka tasbih. Gitu ya. Nah, teman-teman saya ikut sekalian, Sayyidina Umar besokannya masuk Islam karena doanya Nabi Muhammad tadi itu. Orang-orang tuh banyak masuk Islam karena doanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh dai, ustadz, kiai, ulama gitu. Umat tuh mesti sering-sering didoain. Umat tuh mesti sering-sering didoain. Keberhasilan dakwah, waktu ditanya kepada Sayyidil Habib Umar. Nah ini buka dapur nih ya saya ya. Waktu Habib Umar ditanya keberhasilan dakwah Habib itu dari apa? Kenapa kok bisa dakwahnya meluas sampai ke seluruh belahan dunia nih kan? Dunia sekarang nih membaik dengan dakwahnya Habib Umar bin Hafid. Itu mau tidak mau diakui, itu harus diakui bagaimanapun, gitu kan? Kalau ingat-ingat di Indonesia sini aja, di Jakarta aja dah. Sebelum datangnya murid-murid Habib Umar, baik yang laki maupun perempuan, majelis-majelis kurang semarak, betul? Apalagi modelan ibu-ibu nih, baru ngaji, baru-baru aja nih. Ini yang tua-tua nih saya tanya nih, iya kan ya? Sebelum datangnya murid-murid Habib Umar bin Hafid, nggak terlalu semarak gitu. Paling majelis ada di Kuitang, paling majelis ada di mana gitu kan. Nah, sekarang kan masuk kemana-mana nih, gitu ya. Murid-murid Sayyidil Habib Umar bin Hafid, atau bahkan kedatangan Habib Umar bin Hafid sendiri di berbagai macam negara kan membuat gejolak dakwah gitu, membuat naiknya dakwah gitu kan.
karena ilmu beliau atau karena penyampaian beliau yang Masya Allah atau apa gitu. Habib Umar bin Hafid mengatakan 80% dari doa. 80% dari doa. Kita bisa bayangkan. Makanya tuh jangan kamu pikir orang-orang kayak Habib Umar, kayak Huwaga, kalau malam-malam tidur gitu kayak kita gitu kan. Capek kali ya Habib Umar ya, berseharian sana sini, malam kali Habib Umar tidur gitu kan. Nggak ada ceritanya. Habib Umar tidur sangat sedikit. Tidurnya beliau tuh seringnya pagi hari gitu. Pagi hari itu habis isyraq tuh tidur hanya beberapa menit, hanya ya sejam 2 jam gitu aja. Makanya teman-teman sekalian, kami sering sekali mendapati Sayyidil Habib Umar ketiduran di waktu pembacaan maulid. Sering sekali mendapati Habib Umar saat pembacaan maulid. Dan itu ajaibnya ya, Habib Umar tidur gitu, tidur saat pembacaan maulid gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan kepada beliau, itu beliau langsung tahu. Kayak misalnya ada bukhur nyampe ke beliau gitu. Dari sejak sebelahnya tuh ada bukhur gitu, Habib Umar langsung bangun. Nggak kayak kita. Jadi kayaknya Habib Umar nih tidur aja tetap konsentrasi. Nggak kayak kita, bangun aja belum tentu konsentrasi. Saya nyampain apa gitu kan, ingatnya apa gitu. Makanya saya sih nggak usah terlalu banyak berharap lah gitu. Ibu-ibu nih jangankan bulan depan, sudah 5 bulan lalu nyampein apa ya, wah berburuk lupa kemana-mana. Habis saya ngaji, tanyain sama anaknya, mah tadi Ustaz Harimah cerita apa mah? Pokoknya bagus nih dong. Ada tuh di YouTube. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang yang membuat matahari tampak terang, demi siang dan apa-apa yang ditampakkannya. Nah, kalau siang ini kan nggak usah nyalain lilin, ya kan ya. Siang udah terang kayak begini mah udah bisa kelihatan tuh muka-muka orang, gitu. Jadi siang memang jadi tampak terang sekali gitu ya. Cahaya dari Allah tuh memang nggak ada lagi dah yang lebih terang daripada itu. Nahar, demi siang. Nah ini orang juga nggak bisa ikut-ikutan ngatur waktu siangnya kapan, waktu malamnya kapan, majuin mundurin, nggak ada yang bisa. Siang datang, kita cuman dikasih kesempatan sama Allah untuk mempergunakan waktu, bukan untuk ikut serta mengatur waktu. Wan-nahar, demi siang, idza jalla, wal-lail idza yaghsha, demi malam apabila menutupinya. Nah, waktu siang sama waktu malam, mana yang lebih mulia? Dua-duanya sama-sama mulia, meskipun Allah jadikan kemuliaannya berbeda-beda. Kalau siang itu waktunya untuk kita mencari ma'ash, mencari penghidupan, nyari ilmu, tuh, bagus-bagusnya siang, ya kan ya? Kalau malam-malam ngantuk. Makanya saya nggak setuju ada pengajian perempuan di waktu malam, gitu. Apalagi ustazah nih ada pengajian nih, ustazah ngisinya jam 10 malam. Waduh, minta maaf. Dan siang aja kadang ada yang ngantuk, malam pula. Wal-laili idza yaghsha, demi malam. Nah, tapi malam itu juga kemuliaannya beda lagi. Orang-orang yang tetap terjaga di waktu malam buat ibadah, nilainya tuh lebih mulia. Sholat malam tuh lebih mulia daripada sholat sunnah siang. Sholat sunnah malam lebih mulia daripada sholat sunnah siang. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dan apapun ibadah-ibadah dilakukan di waktu malam tuh lebih mulia gitu. Hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah, bahkan disampaikan ma'uqidatil wilayah illa fi jawfil lail. Di kitab apa ini ya? Kalau nggak salah di kitabnya Imam Ghazali. Saya nggak pasti, Minhaj apa Bidayah gitu. Saya juga nggak mau nanya dah. Saya nggak ada yang tahu juga. Ma'uqidatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidaklah
malam terakhir. Kamu yang sepertiga malam terakhir lagi ngorok, jangan berharap jadi wali. Yang ada adalah wali murid. Nah itu dah, udah pangkat tertinggi dah yang bisa kamu raih gitu ya. Karena memang kewalian itu diangkatnya tuh di sepertiga malam terakhir. Itu waktu terafdal yang kita punya nih sepanjang 24 jam. Waktu paling afdalnya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau di kita berarti jam 3 ke atas ya. Jam 3 semakin dekat subuh tuh semakin afdal tuh. Semakin dekat subuh semakin bagus. Nah itu teman-teman sekalian, waktu paling afdal buat berdoa, buat baca Quran, wa Quran al-fajri kana masyhuda. Quran di waktu fajar tuh udah habis waktunya sepertiga malam. Wah itu adalah waktu yang mustajab. Waktu sahar namanya itu ya. Waktu sahar bihiyatib al-hal li ahli sofa. Waktu sahar adalah waktu yang paling indah buat ahlillah untuk mencapai kemurnian, untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu teman-teman sekalian, waktu malam, waktu yang sangat mulia. Wassamai wa ma banaha, demi langit dan gugusan-gugusan bintangnya, demi langit dan planet-planetnya, demi langit dan infrastrukturnya. Wow, siapa tuh yang bisa ikut campur dalam membangun infrastruktur langit? Teman-teman saya sekalian, bangun infrastruktur bumi aja banyak dikorupsi, jalanan gampang rusak gitu ya. Teman-teman saya sekalian, nah ini hanya Allah SWT yang bisa membangun infrastrukturnya langit. Bagaimana meteor, bagaimana waduh tuh makhluk-makhluknya Allah yang luar biasa besarnya. Sampai sekarang mereka tuh kan suka bertanya-tanya, adakah makhluk lain di planet-planet yang lain gitu. Allah udah ngasih jawabannya kok. Alien tuh ada apa enggak? Ya, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan orang di NASA, di mana gitu ya. Nah, kalau makhluk yang namanya Thakolen itu jin dan manusia, gitu ya, itu nggak ada selain di atas muka bumi ini. Kenapa? Kalau ada, pasti Nabi Muhammad udah datengin. Karena Nabi Muhammad itu adalah Rasul untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin itu adalah mencangkup al-jin wan nas, manusia sama jin. Nah, yang berakal dari makhluk. Tapi kalau di planet lain itu ada makhluk lain yang tidak berakal, dalam artian kayak binatang gitu ya, nah itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya belum tahu keterangannya. Bukan berarti nggak ada keterangan hadisnya atau apa gitu, tapi saya belum tahu. Saya belum pernah baca. Saya belum pernah dengar. Akan tetapi kalau makhluk yang artinya berakal, manusia, binatang, manusia sama jin gitu ya, nah itu dipastikan tidak ada di sana. Tidak ada di planet-planet lain selain planet bumi ini, teman-teman saya sekalian, selain di planet bumi ini. Nah, tapi apakah ada kecoa di planet Mars? Nah, saya nggak tahu. Adakah tikus di planet Mars, gitu ya, di planet Pluto, misalnya gitu? Saya nggak tahu tuh. Gitu. Tapi yang pasti makhluknya Allah yang di alam semesta raya ini, yang disebut sebagai sama, ya, yang disebut sebagai sama, itu memang benar-benar di luar nalar manusia. Yang pernah saya dengar, bumi nih teman-teman, yang segini luasnya, orang tuh kalau misalnya gitu seumur hidupnya dia keliling bumi tuh nggak bisa, habis waktunya dan buminya belum dikelilingin. Kalau orang mau seumur hidup nih gitu ya, dia mau keliling bumi itu nggak bisa gitu. Kalau dia datengin semua daerah-daerahnya gitu kan, walaupun sebentar gitu semuanya, cuma asal nyampe gitu kan, itu nggak keburu teman-teman sekalian. Kalau di bumi ini, itu segitunya bumi itu, segitu luasnya, segitu besarnya. Itu teman-teman dibandingkan sama alam semesta, planet-planet lainnya gitu kan, Bima Saktinya Allah, galaksi-galaksi sampai ke supernova. Sehingga sekalian, itu tuh hanya seperti sebiji kacang
biji. Bumi ya, bukan kamu, bukan. Bumi. Planet bumi. Betapa sangat kecilnya manusia. Makanya kecil tuh jangan sok-sokan. Kecil loh. Nih ya, saya kasih tahu. Teman-teman saudara sekalian, kecilmu di hadapan malaikat lebih kecil daripada semut. Di hadapanmu. Bilang sama Allah, ya Allah, dia kita hancurin aja gimana? Tapi Allah bilang jangan, tungguin, siapa tahu dia taubat. Itu sebabnya salah satu nama Allah adalah As-Sabur, Zat yang maha sabar. Allah sabar, malaikat udah gak sabar. Jangan sampai kamu jadi orang yang gak disabarin sama malaikat. Ya Allah, dia ngerong-ngerong lakinya mulu, kesianan ya Allah. Kesianan suaminya ya Allah. Gimana kalau dia nih kita angkat aja nih sebagai beban suaminya. La ilaha illallah. Nah, jangan sampai gitu ya digemesin sama malaikat. Wassamai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dengan segala penghamparannya. Jadinya enak nih kan, bumi ini kan hamparan gitu ya. Kita bisa bikin majelis, kita bisa bikin ini karena terhampar, teman-teman saya sekalian. Tapi kalau misalnya buminya lebih dikeraskan lagi sehingga nggak bisa diratain gitu ya, repot banget tuh. Atau buminya lebih dilunakin lagi, ya kita bangun rumah susah banget tuh kayak gitu. Jadi udah yang paling pas. Wa ma tahaha, penghamparannya bumi itu udah yang paling pas. Wa nafsin wa ma sawaha. Ini keterangannya panjang, sampai sini aja ya. Sampai ayat 6 aja dulu. Wa nafsin wa ma sawaha, dan seterusnya kita akan bahas takwa dan lain sebagainya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita ini dengan kita membaca doa akhir majelis bersama-sama. Mudah-mudahan kita doa, kita baca Fatihah, kita berdoa, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Mudah-mudahan kita ngaji tambah takwanya, tambah dekatnya sama Allah, tambah cintanya sama Nabi Muhammad, tambah ngerti memposisikan mana yang agung untuk kita agungkan, mana yang rendah untuk kita rendahkan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan Allah. Yang sedang dalam kesulitan semoga diberi kemudahan. Yang sedang dalam kesempitan semoga Allah lapangkan. Hari ini yang bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam